Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penelitian saya mengenai hadis palsu. Bagaimana sebuah hadis digolongkan kepada hadis palsu atau bukan. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Hadis. Untuk menentukan sebuah hadis itu palsu atau tidak, kita membutuhkan kamus Mu'jam Mufarras Hadis. Nah, setelah itu kita tentukan terlebih dahulu hadis yang ingin kita teliti. Setelah itu, lihatlah penggalan kata yang jarang digunakan di hadis lain atau tidak umum. Nah, setelah itu, lihatlah huruf pertama dari penggalan kata tersebut yang nantinya menjadi patokan kita melihat di kamus Mu'jam Mufarras Hadis. Di sini saya sudah menemukan hadis yang akan kita teliti yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man sallaita nisfu min sya'bana rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi marratan wa qul huwallahu ahadu hamsina marratan ghafarallahu lahu dhunubahu adada nujumi samai wa waraqis syajari wa qadril matari wa warni jibali wa kutiba lahu bikulli raq'ati alfu hajjati wa alfu umratillahi wa barra'uhu Allahu minal juni wal yuzami wal barasi wasyaitani ila yaumil qiyamah, yang artinya barang siapa yang salat pada malam nisfu Sya'ban 2 rakaat membaca pada setiap rakaat dengan Al-Fatihah 1 kali dan Qul huwallahu ahad 50 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak bintang di langit, daun di pepohonan, tetes hujan dan berat gunung-gunung. Akan ditulis baginya pada setiap rakaat pahala seperti 1000 kali ibadah haji, 1000 umrah dan 1000 kali berperang di jalan Allah. Seakan-akan dia memerdekakan 100 budak di jalan Allah, dan Allah akan membebaskan dari kegilaan, kusta, penyakit lepra dan gangguan setan hingga hari kiamat. Nah, di sini saya sudah mengambil penggalan kata yakni nisfu min Sya'ban. Di sini huruf pertama ialah nun diikuti dengan shad dan fa. Setelah ini kita akan melihat pada kamus Mu'jam Mufarras. Nah, di sini saya sudah menemukan penggalan kata nisfu pada halaman 463. Kita hanya perlu melihat kata nisfu yang bercetak tebal merah, karena kata ini menandakan hadis yang digunakan akan terdapat penggalan kata nisfu. Nah, di bawah ini sudah ada kata nisfu. Tinggal kita melihat ke bawah bagaimana hadis selanjutnya. Nah, di sini hadis yang pertama ada penggalan kata nisfu. Namun yang kita cari di sini kata nisfu yang kedepannya atau kata selanjutnya akan digunakan kata min Sya'ban. Akan tetapi di sini tidak ada kata min Sya'ban seperti hadis yang sudah kita cari tadi. Maka selanjutnya di sini kita melihat ada kata nisfu min Sya'ban. Setelah kita mendapatkan kata ini, maka lihatlah kode di samping ini. Kode ini, ta ini menjelaskan bahwa ta merupakan hadis atau hadis ini terdapat di dalam kitab Ibnu Tirmizi. Kita hanya perlu mencarinya di kitab hadis ini, kita akan mendapatkan kalimat atau hadis yang kita cari sebelumnya. Kemudian ada kodenya. Kode dari kitab Tirmizi ini yaitu saumu pada bab hadis, yaitu bab hadis 38. Nah, tadi kan kita dapatkan di kitab Mu'jam Mufarras di jilid ke-6 kata nisfu. Kemungkinan untuk hadis yang sudah kita cari tadi, kode hadisnya untuk di
kitab Tirmizi, kita juga akan mencari di jilid yang ke-6, karena tadi kita menemukannya di kitab ini, di kamus ini jilid ke-6, kita juga kemungkinan akan mendapatkan di jilid ke-6. Jadi saya akan mencarinya. Setelah kita menemukan kata suam sesuai dengan yang sudah kita cari di kamus tadi, maka selanjutnya kita hanya perlu melihat kode hadis, yaitu kode hadis 38 terletak pada halaman 183. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman 183. Di sini sudah terdapat kode hadis sesuai dengan petunjuk dari kamus. Di sini sudah terdapat kata nisfu min Sya'ban. Langkah selanjutnya kita akan menyamakan apakah hadis di sini sama dengan hadis yang sudah kita tentukan. Nah, hadis yang kita tentukan di sini sudah terlihat jelas bahwa berbeda jauh dengan hadis yang ada di kitab ini. Terdapat kemungkinan bahwa hadis yang kita tentukan ini merupakan hadis palsu. Agar lebih jelas apakah hadis ini palsu atau tidak, langkah selanjutnya kita akan melihat di kitab-kitab pengarang berikutnya sesuai dengan petunjuk dari kamus. Sekarang kita akan melihat kode Jimha Saimi, halaman dengan kode hadis 5. JH yaitu kitab dari Ibnu Majah. Nah, dari kamus, sekarang kita akan membuka kitab Ibnu Majah dengan jilid pertama. Pertama kita akan masuk ke daftar isi, mencari pokok pembahasan kita, yaitu kitab yang membahas tentang Saimu. Nah, karena kode hadisnya 5, maka halaman yang akan kita tuju yaitu 528. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman 528. Di sini sudah terdapat kode hadisnya, kita hanya perlu mencari kata nisfu. Nah, di sini sudah ada kata idza kanan nisfu min Sya'ban. Nah, sekarang kita akan membandingkan dengan hadis yang kita tentukan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa hadis yang kita tentukan berbeda dengan hadis yang terdapat di kitab kedua ini. Selain melihat dari kitab, kita juga dapat menentukan sebuah hadis itu palsu atau tidak, yaitu dengan melihat sanadnya. Sanad dapat berupa seperti an Ibrahim, an Abi Hurairah hingga sampai kepada Rasulullah. Apabila sebuah hadis itu tidak memiliki sanad yang jelas, maka ada kemungkinan hadis itu palsu. 2 dari 4 pengarang kitab yang tercantum dalam kamus yang sudah kita tentukan itu, bahwa hasil yang kita dapatkan, hadis yang kita tentukan itu berbeda dengan hadis yang terdapat dalam kitab-kitab pengarang tersebut. Saya juga sudah melihat satu pengarang kitab lainnya, bahwa hadis yang terdapat dalam kitab pengarang tersebut berbeda dengan hadis yang sudah kita tentukan. Hasilnya dapat kawan-kawan lihat di sebelah kanan saya. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa hadis yang kita tentukan itu merupakan hadis palsu, karena dari beberapa pengarang kitab yang sudah kita lihat, hadis yang mereka tercantumkan di dalam kitab tersebut berbeda dengan hadis yang sudah kita tentukan. Kemudian hadis yang kita tentukan itu tidak memiliki sanad yang jelas. Dari saya, bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.